Apa kabarnya nih? Semoga semua sehat ya. Hari ini saya Cory Olivia bareng sahabat saya Willy Andresen. Apa kabarnya Will? Baik. Tentang isu yang masih trending nih soal Aprilia Manganang, mantan atlet voli putri yang direkrut jadi anggota TNI. Tapi dia sudah pensiun dari voli sejak September 2020 dan sekarang fokus di TNI. Nah, yang menarik nih Will, dia ganti kelamin dari cewek jadi cowok. Kaget banget sih pas tahu berita itu. Kalau lu gimana Will? Wow, ganti kelamin. Tapi ternyata dia tuh bukan transgender, karena kalau pas pertama tahu beritanya, transgender nih gitu, operasi kelamin gitu kan. Ternyata dia sakit hipospadia dari lahir. Jadi dia punya kelainan penis bawaan dari lahir. Ya, kayaknya pertama kali gue lihat dia itu sekitar 2 tahun yang lalu. Pertama kali gue lihat itu kayak cuman secuplik begitu siaran di berita kan. Kemudian waktu gue lihat ya, kok ini voli cewek tapi keker banget begitu. Laki banget ya? Laki banget, bener-bener laki banget. Terus kan yang diperhatikan kan pasti dada dong. Dadanya kok tepos. Ternyata usut punya usut belakangan baru per 8 Februari ya kalau nggak salah. 8 Maret di Maret. 8 Maret itu diumumkan. baru diumumkan oleh Pak Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat, itu bahwa dia adalah seorang lelaki. Laki beneran ya, laki tulen ternyata dia ya. Laki tulen, betul. Mungkin para netizen ini mesti tahu dulu ceritanya sedikit ya, sebelum dia sampai viral sampai hari ini ya. Jadi Aprilia Manganang ini ternyata dia itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana banget. Papanya itu adalah seorang buruh tani, kemudian mamanya itu adalah ART. Dan mereka hidup itu di sebuah kota yang sangat kecil sekali. Waktu gue baca, itu benar-benar kecil banget. Kecilnya sekecil apa dan sejauh apa, se-remote apa, 8 jam naik kapal untuk menuju ke kota Manado gitu. Jadi mereka juga keterbatasan dana, kemudian keterbatasan pengetahuan. Jadi bidannya waktu ngelahirin dia, melahirkan ini adalah seorang cewek gitu. Tapi gue bisa kebayang sih ya, Korea. Jangankan dia ya, lu ataupun siapapun yang tampangnya biasa-biasa aja, itu pasti pernah mengalami yang namanya perundungan, dibully dari kecil. Ya. Bagaimana dengan dia gitu, dengan keterbatasan pengetahuan anak-anak desa waktu itu, dan dia juga dikatakan wanita tetapi badannya pria gitu. Jadi gue bisa ngebayangin sih, sampai hari ini aja, waktu diumumin aja, netizen pun tidak menunjukkan rasa empatinya. Itu luar biasa sih gue bilang sih ya. Nah itu memang netizen 62 ya. Ada aja gitu yang bilang, wah enak nih dulu meluk tim voli perempuan cewek gitu ya. Sudah kuduga ternyata kau berbatang. Aduh ampun. Iya. Tapi kata sahabatnya, kata Mbak Berliana, katanya dia selama menjadi cewek itu sopan banget sih ya. Contohnya mandi, dia mau di bilik tersendiri. Kemudian kalau ganti pakaian, dia selalu membalikan badannya gitu. Dan Mbak Berliana ini sudah berteman dengan dia itu sudah belasan tahun, jadi udah tahu dia itu orang yang sangat sopan sekali. Jadi waktu netizen berkata, wah menang banyak nih. Ya nggak gitu juga kali, lu nggak mikir apa itu waktu dia dibully itu seberapa, dia udah seberapa luar biasa. Tekanannya ya. Tekanannya. Udah bagus dia tetap waras ya, ganteng. Betul lagi, ya ampun ganteng banget. Dan gue lihat ya, dia itu orangnya sangat kuat sekali. Waktu diumumin 8 Maret kemarin sama Pak Andika Perkasa itu, kan dia itu juga ditampilkan lagi live di rumah sakit, karena baru operasi rekonstruksi lagi, inilah kelaminnya kan ya. Operasi korektif. Korektif ya, korektif. Dia waktu ditampilkan dan diumumkan, gue ngelihat mukanya itu sumringah. Sumringah dalam pengertian dia sudah tidak ada malu, dia sudah tidak ada beban, dia juga nggak peduli dengan kata orang. Mukanya sih ringan sih, nggak ada tekanan gitu. Gue lihat sih dia cukup tabah menghadapi tekanan-tekanan yang datang. Gitu.
Ya, lu bisa bayangin aja selama puluhan tahun ya. Kalau nggak salah dia umurnya 28 atau 29 gitu. Selama puluhan tahun dia hidup dengan ketidakpastian. Gue nih sebenarnya cewek apa cowok sih? Muka cowok, tampilan cowok, tapi kok gue dibilangnya cewek gitu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan jalan luar biasa ya. Resmi dia fix dia laki-laki tulen. Iya, lelaki tulen. Karena si Kasat itu, Pak Andika itu juga udah ngecek dengan tim Angkatan Darat bahwa pertama, dia itu tidak mempunyai sistem reproduksi wanita. Gitu. Sistem reproduksinya pria. Terus yang kedua, dia juga mempunyai hormon testosteron yang lebih tinggi daripada progesteron. Jadi secara anatomi sebenarnya yang tidak kelihatan, kalau kelihatan anatominya sih kelihatannya kayak cewek ya, tapi anatomi di dalam tubuhnya itu dia adalah cowok, hormonal juga secara hormonal dia juga adalah seorang cowok, begitu. Nah, kita sekarang bahas soal penyakitnya dia yuk. Apa sih hipospadia itu? Kalau yang singkatnya nih yang gue baca-baca dari berita itu dia adalah kelainan kelamin bawaan dari lahir. Jadi kalau di penyakit hipospadia itu uretra atau lubang untuk pipis ya singkatnya tidak terletak di ujung penis ya. Iya. Jadi kalau misalnya gua sebagai orang yang memiliki itu ya, gua sih nggak kebayang bisa jadi ya ini batang penisnya. Nah, lubangnya kan di sini harusnya di ujung kan ya. Bisa jadi batang penisnya pun tidak berkembang, jadi batang penisnya itu pendek, kemudian lubangnya juga nongolnya di bawah. Itu. Menurut gue sih begitu ya, tapi kita nggak tahu penampakannya seperti apa. Kalau misalnya hipospadia itu yang ditampilkan di sejumlah artikel yang beredar secara medis, itu sih batangnya masih ada, cuman ya diproyeksikan batangnya masih ada, titiknya itu dari atas bisa ke bawah sampai hipospadia yang paling berat. Nah, kita nggak tahu dia itu sampai yang seberapa berat kelasnya gitu. Tapi yang pasti pengidap hipospadia itu tidak bisa pipis sambil berdiri. Karena kan kalau normalnya cowok bisa pipis sambil berdiri ya. Iya. Nah, itulah makanya yang bikin dia jadi terlihat seperti perempuan ya. Ya, nah, gitu. Tapi ini kira-kira kenapa sih bisa ada hipospadia? Kalau yang gue baca adalah bisa karena kelainan genetik, tapi bisa juga karena faktor lingkungan, Will. Jadi misalnya ada riwayat keluarga dengan kelainan hipospadia, atau bisa juga ibu hamil di atas usia 35 tahun. Bisa juga ibu hamil terpapar zat kimia seperti pestisida atau bahan kimia industri gitu ya. Atau bisa juga ternyata ibu hamil obesitas. Ini bahaya banget ya. Kalau gue sih punya pengalaman cerita yang mempunyai punya dosen yang punya anak hipospadia. Waktu itu gue nggak ngerti apa nama penyakitnya, cuman katanya alat kelamin anaknya tidak berkembang. Ternyata gue baru tahu sekarang itu namanya hipospadia. Jadi waktu gue semester 3 atau 4 di S1, itu gue punya dosen namanya Mem Ajeng. Dia orang yang sangat pintar, lulusan Jerman kalau nggak salah. Cuman dia punya masalah keluarga begitulah ya dengan suaminya. Kemudian waktu dia hamil anak ketiga, pokoknya anak yang paling terakhir, dia cukup stres dan dia tidak punya nafsu makan. Setiap hari tahu nggak dia makannya apa? Somai. Jadi waktu lahir bayinya kurang dapat gizi. Nah setelah dilahirkan anaknya cowok, perkembangan penisnya itu tidak sempurna. Dia cuma nyebutin begitu aja waktu itu di kelas ya. Kemudian dia operasi plastik untuk anaknya. Nah, entah berhasil atau enggak, dia nggak cerita lagi. Cuman dia menyebutkan kalau perkembangan penisnya itu tidak sempurna. Menurut gua itu tergolong hipospadia. Menurut gua. Nah, jadi hipospadia hipospadia itu jadi banyak sekali kemungkinan terjadinya dari genetik, kemudian terpapar zat kimia, kemudian asupan gizi yang kurang. Kalau gua lihat sih genetika bisa saja, kita kan nggak kenal keluarganya. Kemudian terpapar zat kimia menurut gue tidak, karena dia tinggalnya di desa. Menurut gua. Tetapi yang ketiga, desa yang asri ya? Iya, desa yang sangat asri sekali. Jadi menurut gue sih kemungkinan yang ketiga ya, kekurangan gizi.
menurut gua, karena gue punya pengalaman pribadi seperti itu. Iya, bisa jadi karena bukannya kita meremehkan, tapi kita harus melihat juga latar belakangnya adalah keluarga yang sederhana ya, Betul, ekonominya minim gitu ya. betul. Nah, kalau kita berkaca dari kasusnya Aprilia Manganang dan juga tadi anak dari dosen lo itu ya, Will ya, Iya, kita harus gimana nih? Kalau menurut gue sih kita harus lebih sensitif kali ya. Kalau misalnya ada kenalan atau keluarga kita yang dari kecil nunjukin gejala-gejala kayak gitu, kita langsung sensitif, kita coba cek ke dokter kali ya. Oke. Berhubung gue juga adalah mantan guru, gue itu dulu guru TK dan guru playgroup loh. What? Dan gue juga ada seorang guru sekolah minggu selama belasan tahun, 14-15 tahun lah. Nah, banyak orang tua yang melihat anaknya feeling, ini udah dapet nih feelingnya, anak gue kayaknya spesial nih, lain daripada yang lain nih, mutant nih, X-Men nih, X-Men. Lain daripada yang lain. Mereka itu mencoba menutupi. Itu yang salah dari orang tua. Oh, karena malu ya. Itu dia, nggak boleh. Justru kalau ditemukan dari dini, kemudian diobati dari dini, nanti waktu dia berkembang, dia tumbuh kembang, dalam proses tumbuh kembang ya setelah dia dewasa, mungkin penyakit yang dia bawa dari lahir itu harusnya dia akan Lebih cepat levelnya ditangani. 9. Jadi sekarang levelnya 4 gitu, kan lebih ringan. Karena Karena diobati lebih dari cepat dini. ditangani. Cepat ditangani. Jadi menurut gua yang pertama adalah bagaimanapun insting seorang ibu, khususnya ibu, karena kan dia yang melahirkan kan ya. Insting seorang ibu, kedua orang tua itu pasti ada. Mengatakan ini anak gua ada sesuatu, either physically yang berbeda atau mentally yang berbeda. Gitu. Jadi itu bisa diobati. Itu harus sensitif, jangan malu, bawa ke dokter ya. Bawa ke konsultasi ke orang-orang yang kira-kira berkompeten gitu ya. Betul. Banyak orang tua juga sudah menemukan simpul masalahnya, tetapi tidak membawanya kepada orang yang bisa mengobati secara benar. Jadi ya pengobatan tradisional yang enggak seperti itu juga bisa jadi masalah. Bukan membaik, tetapi memburuk. Benar banget. Gue pernah baca waktu itu berita, ini di luar berita Aprilia Manganang ya. Jadi dia itu patah tulang, dan dia cewek lagi. Dia patah tulang, terus udah harus dioperasi, udah bawa ke rumah sakit harus dioperasi, tapi bapaknya nggak mau. Bapaknya maunya bawa dia ke dukun. Dukun patah tulang. Iya, gitu. Dan dibilang bahwa ini ada jin menunggui anaknya itu, jadi makanya lukanya nggak sembuh-sembuh gitu, terus. Nah, tapi kan itu sebenarnya sakit ya, dan penyakitnya itu didiemin, akhirnya makin parah, hampir nggak bisa jalan, baliklah ke rumah sakit. Mungkin si bapak akhirnya mengalah gitu ya, baliklah ke rumah sakit, dan ternyata itu tulangnya sudah sudah terlanjur menyatu, tapi nggak tumbuh normal, jadi harus dipatahin lagi. Supaya bisa, gitu, harus dipatahin lagi supaya bisa tumbuh normal. Terus pokoknya gue pas baca itu gila, parah sih. Makanya itu jangan remehin penyakit ya, bisa dibilang gitu ya, Will ya. Iya, jangan remehin penyakit, terus jangan remehin juga orang yang kita datengin untuk nyembuhin kita. Jangan pikir dia bisa kok nyembuhin, dia bisa kok, belum tentu seperti itu. Mudah-mudahan sih kasus-kasus kayak gini nggak terulang lagi ya. Saya Cory Olivia pamit. Dan saya William Resan juga pamit.